Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 kelas A S1 Farmasi 2023 akan mempresentasikan hasil resume artikel kami yang berjudul Pharmacokinetics and Bioequivalence Assessment of Optimized Directly Compressible Aceclofenac 100 mg tablet formulation in healthy human subjects untuk memenuhi tugas PJBL mata kuliah Biofarmasetika. Berikut anggota kelompok kami. Selanjutnya pada latar belakang. Pentingnya bioekuivalensi obat generik. Bioekuivalensi memastikan keserupaan laju dan luas absorpsi CMAX dan AUK antara obat generik dan inovator. Penting untuk pengembangan produk baru, substitusi generik, dan interchangeability. FDA mewajibkan generik memenuhi standar identitas, kualitas, kemurnian, potensi, dan kekuatan. Selanjutnya, substitusi generik memberikan penghematan besar pada biaya kesehatan tentang adanya generik substandar, palsu, dan tidak memenuhi standar regulator. Negara berkembang lebih fokus pada harga murah, sehingga kesetaraan in vitro dan in vivo perlu dibuktikan untuk mencegah kegagalan terapi. Aceclofenac merupakan NSAID yang banyak digunakan untuk nyeri dan peradangan. Sebagai obat BCS kelas 2, formulasi sangat mempengaruhi kelarutan dan penyerapan obat. Di negara berkembang, dilakukan pilihan obat yang lebih terjangkau namun tetap bermutu, sehingga dikembangkan tablet aceclofenac dengan metode direct compression yang lebih sederhana dan ekonomis. Studi kemudian dilakukan untuk memastikan baru ini memiliki efektivitas dan profil penyerapan yang setara dengan produk acuan. Tujuan dilakukannya penelitian ini yang pertama, menilai parameter farmakokinetik dari formulasi aceclofenac baru F15 membandingkan F15 dengan produk acuan atau yaitu Acemed untuk melihat apakah keduanya bioekivalen. Dan yang terakhir, membuktikan bahwa F15 memenuhi kriteria kesetaraan in vivo seperti CMAX dan AUC. Kemudian, kenapa dipilih formulasi 15 atau F15? Jadi karena dia menunjukkan karakteristik fisik yang lebih baik seperti kekerasan tablet, waktu hancur, profil disolusi, serta kestabilan selama penyimpanan. Kemudian dia juga menggunakan excipient yang minimal sehingga lebih ekonomis, mudah diproduksi dengan metode direct compression. Kemudian karena keunggulan tersebut, dia bisa diuji lebih lanjut dalam penelitian farmakokinetik dan bioequivalensi. Selanjutnya, yaitu metode penelitian. Desain penelitian, studi single dose open label randomized two period crossover. Dua produk F15 dan Acemed diberikan dengan washout 2 minggu. Sampel darah diambil hingga 18 jam dan dianalisis secara non-kompartemental. Bioekuivalensi dinilai dengan ANOVA dan Suwon site test, sesuai batas FDA 80-125%. Karakteristik subjek, 12 laki-laki sehat non-perokok dengan kondisi fisik normal, memenuhi kriteria inklusi sehat tanpa alergi obat sedangkan perokok dan pasien dengan penyakit dikeluarkan. Tidak ada efek samping selama penelitian. Selanjutnya, metode formulasi dan validasi analisis HPLC. Tablet aceclofenac diformulasi dengan teknik direct compression menggunakan kombinasi Avicel pH 101, cross carmelo-sodium, dan magnesium stearat. Dengan desain optimasi dilakukan dengan central composite design yang menghasilkan formula optimum F15. Pada analisis kadar plasma menggunakan HPLC tervalidasi dengan kolom C18, fase gerak acetronitril air 45:55 dan pH 2,8 dengan laju alir 1 ml per menit dengan volume injeksi 20 mikroliter dan deteksi 276 nanometer dengan retensi 10-11 menit dan sampel plasma diekstraksi melalui presipitasi protein menggunakan acetronitril. Pada validasi metode ICH, didapatkan validasi yang sesuai dengan ICH, yaitu selektif linear dengan rentang 0,05 sampai 50 mikrogram per mililiter dengan R kuadrat 0,999 dan akurat 99 sampai 101%. Dengan presisi persen CV di bawah 2-4% dan LOD 0,025 mikrogram per mililiter, LLOQ 0,05 mikrogram per mililiter, recovery 98-100%, dan stabil pada freeze throw minus 40 derajat Celcius. Maka dapat disimpulkan bahwa metode HPLC sensitif, akurat,
presisi, dan layak untuk analisis farmakokinetik aseklofenak. Prosedur uji bioekuivalensi dimulai dari tahap pemberian dosis. Sebelum menerima obat, seluruh subjek diwajibkan berpuasa lebih dari 10 jam untuk memastikan kondisi awal yang seragam. Setelah itu, masing-masing diberi satu dosis oral aseklofenak, yaitu formulasi uji dan produk pembanding yang digunakan sebagai standar. Tahap ini memastikan produk diuji dalam kondisi yang sama. Setelah dosis diberikan, kita masuk ke tahap pengambilan sampel darah. Setiap sampel berjumlah 5 ml dan diambil pada banyak titik waktu, mulai dari predosis, kemudian setengah sampai 4 jam, lalu dilanjutkan ke titik 6, 9, 12, 16, hingga 18 jam. Tentang waktu ini dipilih untuk menangkap pola penyerapan dan eliminasi obat secara lengkap. Proses yang sama kemudian diulangi lagi pada fase kedua setelah masa washout 2 minggu untuk memberikan jeda agar tidak ada sisa obat fase sebelumnya. Sampel yang terkumpul kemudian diproses pada tahap pengolahan sampel. Darah disentrifugasi pada 3.500 rpm selama 10 menit untuk memisahkan plasma dan hasilnya langsung disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius agar tetap stabil sampai waktu analisis. Tahap akhir adalah analisis dan perhitungan. Kadar aseklofenak dalam plasma diukur menggunakan HPLC yang sudah tervalidasi sehingga hasilnya terpercaya. Kemudian dari data konsentrasi plasma ini dihitung parameter farmakokinetik yang kemudian bisa untuk menilai apakah kedua produk setara secara bioekuivalen. Metode analisis statistik bioekuivalensi, di mana terdapat parameter utama farmakokinetik, yaitu ada Cmax atau maximum concentration, yaitu untuk konsentrasi obat tertinggi dalam plasma. Selanjutnya ada parameter luas kurva konsentrasi waktu dari waktu 0 sampai waktu pengambilan sampel terakhir. Lalu ada parameter luas kurva konsentrasi waktu dari waktu 0 hingga tak hingga, dan yang terakhir ada parameter luas kurva momen pertama yang digunakan untuk menghitung mean residence time atau MRT. Selanjutnya ada uji ANOVA dua arah atau design latin square yang meliputi faktor seperti subjek, periode, sequence, dan perlakuan, di mana hasilnya itu nilai P di atas 0,05 menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan dari seluruh faktor tersebut. Lalu ada uji two one-side test atau TOST yang digunakan untuk menilai kesetaraan kedua persediaan dengan menghitung geometric mean ratio atau GMR, lalu ditentukan 90% confidence interval. Sehingga produk itu dikatakan bioekuivalen apabila interval tersebut berada dalam rentang 80-125%, sesuai dengan standar FDA. Selanjutnya, di sini akan membahas mengenai hasil utama parameter. Selanjutnya ada hasil utama parameter farmakokinetik. Yang pertama parameter absorpsi, di mana Cmax sediaan uji yaitu 8,629 mikrogram per mililiter, sedangkan sediaan pembanding 8,479 mikrogram per mililiter. Selanjutnya ada Tmax, di mana sediaan uji ini 1,460, sedangkan pada sediaan pembanding yaitu 1,472 jam. Selanjutnya masuk ke KA. KA ini memiliki nilai sekitar 2,068 per jam, sedangkan pada sediaan pembanding 2,079 per jam. Keseluruhan data ini menunjukkan bahwa kecepatan dan puncak absorpsi obat dari kedua sediaan berlangsung sangat mirip, sehingga pola absorpsi keduanya dianggap setara. Selanjutnya, yang kedua parameter paparan sistemik, di mana OC0 sampai T pada sediaan uji sekitar 20,890 mikrogram per mililiter per jam, sedangkan sediaan pembanding berada nilai 98,850 mikrogram per mililiter per jam. Untuk OC0 sampai tak terhingga, sediaan uji memiliki nilai 23,272 mikrogram per mililiter per jam, sedangkan pembandingnya berada pada 22,890 mikrogram per mililiter per jam. AUMC total pada sediaan adalah sekitar 74,163 mikrogram per mililiter per jam kuadrat, sementara pembandingan memiliki nilai 72,45 mikrogram per mililiter per jam kuadrat. Temuan ini mengindikasikan bahwa paparan obat dalam tubuh dari kedua sediaan secara keseluruhan sangat mirip, sehingga
bioavailabilitas sistemik pada sediaan tersebut dapat dianggap sebanding. Ketiga, parameter eliminasi. Nilai KEL sediaan uji sekitar 1,017 per jam, sedangkan pembanding nilai 0,994 per jam. Waktu paruh eliminasi sediaan uji adalah sekitar 3,841 jam, sementara pembanding memiliki waktu paruh 3,69 jam. Untuk parameter pembersih, sediaan uji memiliki nilai sekitar 4,98 ml per jam, sedangkan pembanding memiliki nilai 4,63 ml per jam. Data ini menunjukkan bahwa pola eliminasi kedua sediaan berlangsung dengan cara yang sama, sehingga kedua formulasi dapat dikatakan setara dalam proses eliminasinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil utama dari pengujian bioekivalensi antara sediaan uji dengan sediaan pembanding. Parameter yang dievaluasi meliputi Cmax, AUC-T, AUC total, serta dua parameter tambahan yaitu T-health dan MRT. Untuk parameter Cmax, rasio GMR test terhadap pembanding adalah 1,0033. Nilai ini berada tepat di rentang penerimaan FDA yaitu 80 sampai 125%, sehingga dianggap memenuhi persyaratan bioekivalensi. Berikutnya adalah AUC-T, yaitu luas area di bawah kurva sampai waktu tertentu. Nilai GMR-nya yaitu 0,991 dan nilai ini juga berada dalam rentang 80 sampai 125%. Artinya tingkat paparan obat dari sediaan uji dengan pembanding tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna. Kemudian untuk uji AUC-T total, nilai GMR yaitu diperoleh 0,978 dan nilai ini konsisten berada dalam rentang yang dipersyaratkan FDA. Dengan demikian parameternya juga memenuhi kriteria bioekivalensi. Untuk parameter tambahan yaitu T-health, nilai GMR-nya adalah 0,9776 dan dinyatakan sesuai karena berada dalam rentang kisaran. Selanjutnya MRT memiliki nilai GMR 0,95 dan ini juga memenuhi kategori sesuai, yaitu berada dalam rentang. Jika seluruh parameter ini dirangkum, maka seluruh nilai GMR untuk Cmax, seluruh AUC berada dalam rentang FDA. Dengan demikian, disimpulkan bahwa sediaan uji F15 memenuhi syarat bioekivalensi terhadap sediaan pembandingnya, baik dari aspek laju absorpsi maupun tingkat paparan obat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian, formulasi tablet aceclofenac 100 mg yang dioptimalkan dengan metode gempa langsung dinyatakan bioekivalen atau biosimilar dengan produk pembanding komersial yaitu Acemed. Kesimpulan ini didukung oleh parameter farmakokinetik utama, di mana rasio rata-rata geometris untuk Cmax, AUC 0 sampai T, dan AUC 0 sampai T terhingga antara formulasi uji dan referensi berada dalam rentang penerimaan FDA yang ketat, yaitu 80-125% dengan tingkat kepercayaan 90%. Analisis ANOVA menunjukkan tidak ada variasi yang signifikan dengan nilai P lebih dari 0,05 antara subjek, urutan, maupun perlakuan serta kurva konsentrasi plasma obat menunjukkan pola yang saling tumpang tindih. Dari hasil kesimpulan, terdapat 3 implikasi yang didapatkan. Yang pertama, formulasi F15 lebih efisien secara biaya karena dibuat dengan metode direct compression yang sederhana, menggunakan excipient minimal, dan dapat menjadi alternatif generik yang lebih ekonomis dibandingkan dengan produk paten. Yang kedua, secara klinis, F15 dapat digunakan sebagai substitusi aman untuk aceclofenac bermerek karena memiliki efikasi setara dan tidak menimbulkan efek samping selama studi. Dan yang ketiga, metode HPLC yang digunakan terbukti valid, linear, dan presisi sehingga layak diterapkan untuk analisis kualitas dan studi farmakokinetik lanjutan. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai resume artikel yang berjudul Pharmacokinetic and Bioequivalence Assessment of Optimized Directly Compressible Aceclofenac Tablet Formulation in Healthy Human Subject. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.